bergerak serentak tegak, menjunjung tinggi persatuan dan kesamaan. Visi misi satu membangun keselamatan untuk konstruksi nasional terdepan. Semangat kami sinergi, upaya kami melindungi. Tujuan kami daya saing yang mandiri, prestasi akan mengikuti. Forum KIHSE, konstruksi dari kami. Forum KIHSE, konstruksi untuk negeri. Forum KIHSE, konstruksi yang melayani bagi Indonesia dan bumi pertiwi. Oke, baik. Sore Mbak. Siap. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam acara Bincang Santai bareng Forum KIHSE BUMN Konstruksi. Bincang Santai bareng Forum BUMN Konstruksi merupakan salah satu program kerja forum untuk mendukung peningkatan kesadaran akan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan, serta meningkatkan sumber daya manusia yang berkelanjutan, terutama fokus terhadap K3L. Perkenalkan, saya Diana Aulia sebagai moderator acara pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon izin untuk dapat menyampaikan prosedur keselamatan terlebih dahulu. Bapak dan Ibu harap dapat memposisikan posisi duduk dengan tegap dan nyaman, pandangan mata sejajar dengan layar monitor, memperhatikan penerangan ruangan agar tidak terjadi kelelahan pada mata. Bapak dan Ibu diharapkan juga memperhatikan jalur evakuasi dan titik kumpul di area masing-masing, agar sesegera mungkin dapat melakukan proses evakuasi apabila terjadi keadaan darurat. Bapak dan Ibu semua, karena kondisi saat ini sedang berada dalam masa pandemi COVID-19, kami himbau kepada Bapak dan Ibu yang sedang di dalam ruangan, dengan kapasitas lebih dari 1 orang, diharapkan untuk tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, ketika perusahaan beroperasi, maka proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut berpotensi untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Pada prinsipnya, dampak yang timbul dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu dampak biokimia fisik dan dampak sosial. Contoh dari dampak biokimia fisik yaitu pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan keanekaragaman hayati, atau pengurangan cadangan air tanah. Semua jenis dampak ini akan memberikan risiko yang mempengaruhi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Bincang Santai bareng Forum KIHSE BUMN Konstruksi mengangkat tema Waste Management dan Waste Water Treatment Plan, Precast Factory. Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum Forum BUMN Konstruksi, yaitu Bapak Subhan, dan Manajer Wika Beton Pabrik Lampung PT Wijaya Karya Beton Bapak Hafizuddin, yang nanti akan menyampaikan materi dan berbagai pengalaman serta berdiskusi terkait dengan tema. Baik, selanjutnya untuk mendapatkan keberkahan dan memohon kesehatan serta kelancaran pelaksanaan acara pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Forum BUMN Konstruksi. Kepada yang kami hormati Bapak Subhan, kami persilahkan. Oke, baik. Mungkin dapat diwakilkan dari pengurus forum. Ya, Mbak. Oh ya,
Baik, Pak. Selamat bergabung, Pak. Ya, Mbak Diana, salam sehat Mbak Diana. Salam sehat, Pak. Silakan, Bapak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sore, salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat kami hormati semua senior, semua mentor-mentor kita yang hadir pada kesempatan webinar sore hari ini. Yang sangat kami hormati seluruh Dewan Pengurus dan juga anggota Forum GIC BUMN Konstruksi dan Bapak Ibu sekalian yang hadir. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya berkenan mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan nanti dalam diskusi dan juga insight bersama bisa sama-sama gotong royong membangun kesadaran budaya keselamatan konstruksi dan penerapan K3L yang semakin baik lagi ke depan. Amin ya robbal alamin. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas perkenannya kita diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sehat dan diberikan perlindungan untuk terus melakukan aktivitas sehari-hari dan berkontribusi manfaat dan positif bagi lingkungan sekitar. Amin ya robbal alamin. Berikutnya kami juga terima kasih kepada Mas Hafizuddin ya selaku narasumber dari Wika Beton, Mbak Diana Aulia ini selaku GIC dari Berantas Habib Raya, yang memang semangat kita nih kolaborasi ya. Jadi setiap ada event webinar forum, sudah pasti pemapar dan juga moderator serta kontributor lainnya adalah cross gitu atau silang antar perusahaan. Memang banyak sekali kekurangan dan tantangan yang masih terjadi di sektor konstruksi, terutama implementasi praktek keselamatan konstruksi di BUMN gitu ya. Dan di anak usaha termasuk di hilirisasi konstruksi seperti industri precast beton dan lain-lain. Tapi insya Allah dengan optimis, sinergi bersama dan juga semangat bersama, peningkatan adalah hal yang niscaya yang harus kita lakukan. Bagi kami kemajuan sedikit saja ya atau perbaikan sedikit saja itu bentuk dari kemajuan. Jadi kalau langkah 1000 harus diawali dengan langkah pertama, maka webinar ini walaupun manfaatnya mungkin tidak seberapa, tapi insya Allah akan menjadi penyambung untuk langkah terbaik ke depan yang harus kita capai berikutnya. Kemudian tema pada sore hari ini fokus pada pengendalian waste dan juga implementasi kendali kelola lingkungan ya, khususnya di pabrik beton. Kita ketahui bersama pabrik beton ini adalah major item ya, yang selalu ada di bisnis konstruksi. Baik itu beton yang cast in situ, beton yang precast, precast juga dibagi lagi, ada yang post tension, ada yang pre-tension, ada yang modular dan sebagainya. Semuanya sudah semuanya berbasis lingkungan gitu ya, karena dengan menggunakan precast system berarti kita sedang menjalankan apa itu namanya? Masih di mute itu, Pak. Izin Bapak ke-mute, Pak. Ya, pasir sampah, betul. Sehingga nanti diharapkan dengan industri precast yang semakin maju, konstruksi bisa dilakukan dengan lebih cepat, biayanya tentu harus lebih efektif, kemudian pencemaran lingkungan dan sampah harus lebih sedikit, dan yang paling bagus lagi ke depan dengan precast diharapkan mutunya lebih monolit ya, kualitasnya lebih monolit karena dibikin di pabrik dan sebagainya. Lalu lebih besar lagi masyarakat terekses negatifnya semakin sedikit akibat dari sampah, polusi pengecoran, air semen, dan lain-lain yang kita biasa hadapi di lapangan. Untuk itu topik ini sangat tepat, mudah-mudahan nanti bisa menambah wawasan kita dan diskusinya harus ada outputnya ya Mbak Diana ya. Outputnya adalah bagaimana nanti masukan dari senior, dari para pihak kita resume untuk menjadi satu pertimbangan diskusi dengan Kementerian Teknis terkait untuk menindaklanjuti ini lebih baik lagi ke depan. Dan tidak lupa bahwa dengan precast tentu resiko safety juga harusnya bisa dikendalikan lebih baik lagi dan lebih akurat lagi. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim.
webinar sore hari ini kami buka dengan mohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan diberi kelancaran, kemudahan dan keberkahan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Subhan telah memberikan sambutan dan membuka acara ini secara resmi. Baik, Bapak dan Ibu, beranjak kepada acara selanjutnya, yakni penyampaian materi dari narasumber. Narasumber di sesi ini adalah Manajer Wijaya Karya Beton, Pabrik Lampung, PT Wijaya Karya Beton, Bapak Hafizuddin. Izin saya share CV beliau. Sudah muncul ya Bapak Ibu? Sudah. Berikut CV beliau. Beliau lulusan dari Universitas Lampung, jurusan Teknik Sipil, dan beliau juga mengikuti berbagai sertifikasi dan berbagai pengalaman kerja sudah beliau geluti, dan saat ini beliau menjabat sebagai manajer pabrik PT Wijaya Karya Beton Lampung, pabrik produk beton. Baik, ini sekilas dari CV beliau. Izin stop screen. Baik, saya persilakan kepada Bapak Hafizuddin untuk dapat menyampaikan materinya. Sebelumnya, apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Bapak. Iya, makasih. Iya, tema materi yang akan disampaikan ya Pak. Suaranya jelas ya? Oh, jelas Pak, jelas. Oke Bapak, tema materi yang akan disampaikan adalah Waste Management dan Waste Water Treatment Plan di Precast Factory. Durasi waktu pemaparan materi yaitu 20 menit ya Bapak. Baik. Dan Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau raise hand pada sesi tanya jawab. Baik, kepada Bapak Hafizuddin, kami persilakan Pak. Baik, Mbak. Terima kasih. Izin share screen. Sudah nampak ya, Mbak ya? Sudah Pak, sudah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Forum KHSE BUMN Konstruksi Bapak Subhan, Dewan Pengurus, anggota Forum, serta peserta yang hadir di webinar kali ini, webinar Forum KHSE BUMN Konstruksi dengan judul Bincang Santai ya Mbak ya. Nah, karena bincang santai saya panggilnya Mbak aja ya, kalau bincang serius saya panggilnya Ibu ini. Berhubung bincang santai saya panggilnya Mbak aja biar santai ya Mbak. Siap Pak. Salam sehat semuanya, mudah-mudahan semua sehat. Yang pertama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan Wika Beton, mewakili Wika Beton untuk berbincang di sesi ketiga ini. Sesi ketiga ini mungkin bagi saya menarik apa yang dibicarakan mengenai waste management dan waste water treatment plan untuk pabrik precast. Ya, slide-nya kelihatan ya Mbak ya, slide-nya ya. Nanti Terlihat Pak, terlihat. Jelang 20 menit diinformasi ya Mbak ya. Siap, siap Pak. Oke, ini tadi sudah disampaikan, kita lewat saja.
Sedikit saya perkenalkan mengenai Wika Beton karena saya lihat yang hadir juga banyak dari sebagian besar ada dari teman-teman Wika Beton dan dari yang lain juga banyak tadi saya lihat. Wika Beton sendiri itu ada sejak tahun 97 dengan visi menjadi perusahaan terkemuka dalam bidang engineering, production dan installation industri beton tujuannya di Asia Tenggara. Coverage area kami itu di seluruh Indonesia. Saat ini kita punya 14 pabrik, 1 mobil plant, 4 quarry, kemudian 3 anak perusahaan, 6 kantor pemasaran, 2 JT dan 1 perusahaan asosiasi. Kemudian pabrik betonnya sendiri itu ada di, kalau kami sebut tuh PPB itu pabrik produk beton. Jadi ada di Sumatera Utara, di Lampung yang saya bertugas sekarang, kemudian di Lampung ini ada 2, ada di Lampung Selatan, kemudian di Jawa Barat itu ada di Bogor, ada di Subang, ada juga di Plant Karawang, kemudian ada di Majalengka. Jawa Tengah itu ada di Boyolali, Jawa Timur ada di Pasuruan, dan ada di Sulawesi Selatan. Nah, untuk mendukung visi ini kita punya misi itu menjalankan sistem manajemen dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi mutu dengan mengacu pada keselamatan dan kesehatan kerja yang berwawasan lingkungan. Nah, untuk menjalankan misi dan mencapai visi ini, kami menerapkan sistem manajemen diantaranya itu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja tentunya dengan PP 50 tahun 2012, kemudian sistem manajemen mutu ISO 9001, kemudian sistem manajemen lingkungan ISO 14001, dan sistem manajemen K3 ISO 45001, serta kita punya sistem internal sendiri, sistem manajemen peralatan dan sistem manajemen sistem informasi. Nah, untuk bisnis kita sendiri ada di bisnis material, kemudian konkret produk, service, yang dominan memang di konkret produknya sendiri. Di material kita mempunyai beberapa quarry, diantaranya di Cikudek, kemudian di Lampung Selatan, di Donggala dan Pasuruan. Sedangkan untuk produk betonnya sendiri kita memproduksi PC pool, tiang listrik, PC pile, tiang pancang, kemudian railway concrete product, jadi produksi produk beton untuk kereta, kemudian bridge concrete product yaitu jembatan, kemudian hydrostructure, kemudian untuk bangunan gedung, marine structure, dan apapun yang dari beton dan ada bentuknya tentunya ya. Others bisa tunnel, rigid pavement, LC barrier, dan untuk beton juga ada, kita punya ready mix. Ini untuk di tahun 2021 kita masih punya patching plant di Petarani, JIS, Sembaraja, dan Bandara Hasanuddin. Kemudian untuk service sendiri kita punya jasa either boring, launching gantry, post tension, dan project. Nah, ini beberapa proyek yang pernah kita kerjakan, diantaranya Simpang Susun Semanggi, kemudian Andi Pangeran Petarani Toll Road, kemudian di Dermaga Kijing di Pontianak, kemudian MRT Jakarta, kemudian rel kereta Kuala Namu, kemudian LRT Jakarta untuk velodrome Kelapa Gading. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita mengenai limbah dan IPAL ya. Bahasa Inggrisnya tadi di judul, sekarang limbah dan IPAL lah sederhananya. Untuk pabrik precast kita akan menghasilkan limbah, kami identifikasi akan menghasilkan limbah B3 dan limbah non B3. Limbah B3 sendiri itu berdasarkan referensi PP nomor 22 tahun 2021
Yang dimaksud adalah limbah yang menghasilkan bahan berbahaya dan beracun yang dengan sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya dapat merusak lingkungan. Nah, ini kami identifikasi antara lain oli bekas ya, kemudian aki, kaleng cat, kain majun terkontaminasi dan pasir terkontaminasi. Sedangkan limbah non B3-nya sendiri ada limbah cair dan limbah padat. Nah, untuk limbah cairnya sendiri itu berupa air pencucian material alam, kemudian air limbah rumah tangga atau limbah domestik. Limbah padatnya itu berupa sisa adukan beton, kemudian benda uji beton, sampah daun, maupun sampah makanan. Nah, untuk flow proses produksi kita sendiri, itu pada dasarnya kita bagi dua ya, produk sentrifugal dan produk non sentrifugal. Sentrifugal ataupun non sentrifugal ini sebenarnya pembedaan jenis produk berdasarkan metode pemadatan. Kalau sentrifugal ini pemadatannya dengan cara diputar dengan frekuensi tertentu. Kalau non sentrifugal atau non putar itu pemadatannya dengan vibrator internal atau eksternal vibrator. Jadi kalau teman-teman yang ada di bergelut di precast tentunya paham dengan hal ini ya. Kemudian untuk di produk sentrifugal sendiri, kalau kita lihat di flow prosesnya bisa kita identifikasi dari setiap tahapan proses, mulai dari pengesetan cetakan, itu nanti ada limbah B3 berupa kain majun yang terkontaminasi B3, dari pembersihan cetakan menggunakan minyak cetak dan kain majun. Kemudian ada pasir terkontaminasi B3 yang berasal dari tumpahan minyak cetak yang dikendalikan dengan spill kit. Kemudian dilanjut dengan pengesetan tulangan dan pembuatan adukan beton. Nah, di pembuatan adukan beton ini untuk proses produk sentrifugal ada air sisa pencucian material. Air ini didapat karena material yang ada itu diusahakan memenuhi syarat kualitas terutama mengenai kadar lumpurnya. Kemudian untuk pengecoran sendiri itu nanti ada sisa adukan limbah padat berupa sisa adukan beton, kemudian benda uji yang telah dites. Kemudian lanjut di proses stressing dan pemadatan. Nah, di pemadatan ini ada limbah cair berupa air semen sisa pemadatan beton. Kemudian dilanjut dan curing dan demolding sampai dengan selesai. Di luar siklus ini juga ada limbah dari maintenance alat, produksi dan penunjangnya seperti oli bekas, aki dan lain-lain. Nah, bagaimana kita memanage limbah B3 yang ada? Misalkan dari perawatan alat yang ada, limbah B3, oli bekas dan aki itu dimasukkan dalam wadah penampung sementara. Kemudian begitu juga dengan limbah B3 kain majun atau pasir terkontaminasi. Kita sediakan tempat sampah limbah B3 di sekitar area produksi. Kemudian kita angkut limbah B3 itu ke dalam tempat penyimpanan limbah B3 pada TPS limbah B3. Nah, untuk di Lampung terutama karena jumlah kita lebih dari 50 kg berdasarkan peraturan LHK nomor 12 tahun 2020 itu maksimal kita simpan dalam 90 hari. Kemudian dilakukan pencatatan neraca limbah dan kurang dari 90 hari limbah yang disimpan ini kita serahkan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa berupa pemanfaat, pengelola, ataupun penimbun. Ini berdasarkan pengelolaan limbah oleh pihak ketiga itu bisa melakukan kegiatan insinerasi atau pembakaran, kemudian stabilisasi dan solidifikasi, bisa melakukan proses fisika dan kimia, serta landfill atau penimbunan. Nah, untuk limbah padat ini ada dua. Yang pertama kita ada sisa adukan beton, kemudian ada limbah benda uji yang tidak digunakan kembali.
Untuk sisa adukan beton, kami siapkan beberapa cetakan biasanya untuk kita buatkan fasilitas yang bisa dibuat dari beton, seperti paving block. Kemudian untuk limbah hasil pengujian atau benda uji, itu dimanfaatkan untuk, misalkan kubus itu dimanfaatkan untuk pengganti batu bata dan beautifikasi biasanya. Dan ini biasanya yang banyak peminatnya dari masyarakat, juga banyak peminatnya, mereka banyak menggunakan untuk fondasi, bahkan untuk pagar dan lain-lain. Bahkan untuk timbunan pun sering digunakan. Sedangkan limbah cairnya sendiri itu ada limbah pencucian material, ini masuk di IPAL, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada limbah dari hasil proses produksi, itu limbah semen ya, dan bercampur dengan lumpur. Tetapi ini kita sejak tahun 2019 sudah melakukan upaya reduce dengan engineering, merekayasa komposisi beton, kemudian mengoptimalkan siklus produksi, menekan slam yang pas, kemudian melakukan modifikasi peralatan. Sebelumnya limbah dari hasil proses ini juga cukup besar ya. Untuk Lampung sendiri itu sekitar 1.500 meter kubik per tahun. Namun sekarang kita sudah bisa nol. Tentunya inilah yang harus kita lakukan terus-menerus ke depan. Kita berkolaborasi sehingga kita bisa mencegah pencemaran lingkungan atau mengurangi limbah yang dihasilkan. Oke, untuk WWTP kita sendiri, IPAL kita sendiri, limbah dari plan tadi, dari jalur produksi tadi masuk ke inlet. Kemudian tahap pertama kita lakukan koagulasi, yaitu proses pengendapan dengan menggunakan bahan kimia. Di sini kita menggunakan tawas. Kemudian dilakukan sedimentasi atau pengendapan manual untuk mengendapkan partikel suspensinya. Kemudian kita lakukan manual filtrasi, yaitu dengan menyediakan media berpori. Kemudian setelah ini kita lakukan pengujian baku mutu air limbah dan tentunya pengujian sludge-nya. Nah, ini untuk di Lampung, misalkan kita punya area pengolahan IPAL atau WWTP ini seluas 1.875 meter persegi. Proses pengolahannya dengan metode koagulasi, sedimentasi, dan filtrasi. Lantai baknya dibangun dengan beton untuk menghindari absorpsi air ke tanah yang dapat menyebabkan biodegradasi. Kemudian air hasil pengolahan ini kita gunakan kembali untuk produksi. Nah, lebih jelasnya kita bisa lihat di perspektif ini ya. Kita lihat itu nomor 1, inletnya, inlet air limbah yang masuk ke IPAL. Kemudian nomor 2 dipompa ke bak penampungan limbah, kemudian masuk ke proses ketiga, ditampung dalam bak penampungan limbah, kemudian di proses keempat disalurkan ke bak-bak kecil itu untuk proses lanjutan, kemudian masuk ke proses 5, ini kita ada proses koagulasi, kemudian di 6 kita proses berikutnya berupa sedimentasi. Nah, di bak nomor 7 itu ada tempat penampungan, di situ kita pasang filtrasi, dan di 8 itu titik penaatannya. Nah, compliance atau kepatuhannya sendiri ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini setiap perusahaan itu yang menghasilkan limbah wajib membuat titik penaatan di mana lokasi pembuangan hasil limbah memenuhi standar baku mutu air yang ditetapkan. Ini kita rutin lakukan pengujian. Nah, ini beberapa dokumentasi kita WWTP yang ada di Tiga Beton.
Itu dengan program non limbah tadi, beberapa bak limbah kita sudah diisi ikan oleh sebagai satu parameter juga bahwa air limbah kita itu aman. Nah, ini beberapa hal juga yang terkait dengan pengelolaan limbah kita, di antaranya pemanfaatan barang bekas, di antara pemanfaatan drum bekas sebagai meja dan kursi, kemudian sepatu dan helm kita pakai untuk pot tanaman, kemudian besi-besi profil kita manfaatkan sebagai alat gym, kemudian rak tanaman yang dari besi beton sisa, ataupun ini helm-helm bekas yang warna-warni kita manfaatkan sebagai pot tanaman. Nah, dari pemaparan tadi bisa kami simpulkan bahwa kami melakukan program 3R, diantaranya pengurangan reduce dengan produk non limbah pada produksi produk putar, tiang pacang bulat berongga, kemudian kami menggunakan air hasil limbah tadi untuk proses produksi, kemudian menggunakan benda uji hasil proses produksi tadi untuk beberapa fasilitas. Kemudian juga kita memanfaatkan sisa-sisa adukan itu semaksimal mungkin untuk beberapa fasilitas. Kemudian apa yang kami lakukan, IPAL ini merujuk pada Permen nomor 5 tahun 2014 tentang pengolahan air limbah, kemudian peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Proses pengolahan air limbah kita sendiri, dari paparan tadi ada inlet, kemudian kita lakukan koagulasi, kemudian adanya sedimentasi, filtrasi, dan terakhir penataan buku mutu air limbah. Mungkin itu, Mbak, yang saya sampaikan. Cukup 20 menit atau kurang nih? Masih sisa 2 menit, Pak. Oh, sisa 2 menit ya. Oke, mungkin itu gitu. yang bisa saya sampaikan. Kalau ada masukan dan sesuai dari Pak Subhan tadi, kami sangat mengharapkan sekali masukan dari para senior ini untuk kolaborasi dan perbaikan pengolahan limbah kami dan IPAL yang ada di kami. Saya kembalikan ke Pak Diana. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak atas pemaparan materi yang sangat menarik sekali ya Pak. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan dari Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan pada narasumber kita pada hari ini. Silakan bagi yang ingin bertanya langsung dibuka, langsung di-unmute saja. Dan Izin langsung bertanya, Mbak. Ya, silakan. Ya, sebelumnya Bukan perkenalkan, nama saya Dede dari Lampung. Tadi kan seperti terlihat ya di materi tadi ada proses instalasi pengolahan air limbah. Mulai dari, kalau nggak salah, mulai dari coagulation sampai manual filtrasi. Boleh dilihat Pak mungkin materinya. Saya sedikit agak lupa, tadi lupa di screen capture. Nah, mungkin untuk proses pengolahan IPAL sendiri, Pak, mungkin ada persyaratan khusus gitu, Pak, terkait SDM yang mengelolanya, seperti jumlah SDM-nya mungkin, atau kompetensinya masing-masing gitu, Pak, untuk yang menangani IPAL ini sendiri gitu, Pak. Mungkin itu yang bisa saya pertanyakan mungkin, Pak. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Bapak untuk dapat langsung menjawab terkait proses pengelolaan limbah, seberapa banyak SDM yang dibutuhkan. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Dede atas pertanyaannya. Ya, kalau dari jumlah SDM sendiri disesuaikan dengan jumlah pekerjaannya ya. Biasanya kalau kita di sini sudah ada struktur organisasi untuk pengolahan lingkungannya sendiri.
Tapi kalau ditanya kompetensi, seingat saya di PP nomor 22 tahun 2021 dan tentang pengolahan limbah serta Permen LH nomor 5 tahun 2014 itu di situ harus ada PPA ya, penanggung jawab pengendalian pencemaran air ya, itu tersertifikasi ya. Tugasnya PPA ini itu memastikan efektivitas sistem pengolahan instalasi pengolahan air limbah dengan parameter hasil pengujiannya harus memenuhi baku mutu air limbah. Kemudian PPA ini juga penanggung jawab pengendalian pencemaran air ini juga bertanggung jawab terhadap darurat lingkungan terkait dengan IPAL ini. Jadi mungkin itu Pak. Jadi kalau dua hal ya tadi ya yang ditanya ya Mbak Diana, berapa jumlah orangnya? Kalau di kami sendiri jumlah orang itu disesuaikan dengan jumlah pekerjaan ya. Nah itu biasanya sudah kita buat struktur organisasinya sendiri. Kalau kita ada struktur organisasi lingkungan. Kemudian kalau ditanya kompetensinya apa, seingat saya itu di peraturan itu yang penting dipersyaratkan ada penanggung jawab pengendalian pencemaran air atau PPA. Itu yang tersertifikasi. Saya ulang kembali lagi yang tugasnya itu satu, dia memastikan efektivitas dan sistem pengolahan IPAL itu sendiri, agar sistem pengolahan IPAL itu dipastikan hasil akhirnya memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Selain itu juga dia tugasnya bertanggung jawab terhadap keadaan darurat lingkungan yang terjadi. Ini itu Mbak Diana, mudah-mudahan bisa memberikan masukan. Kalau ada tambahan dari peserta, ini kan kita bincang santai ya. Monggo dipersilakan. Iya Bapak, terima kasih. Bagaimana Bapak Dede? Apa sudah menjawab? Sepertinya cukup Mbak. Mungkin nanti materinya bisa di-share kali ya. Sepertinya menarik materinya. Ya siap Mas. Oke baik, mungkin dari audiens ada yang ingin ditanyakan kembali? Materinya cukup menarik sekali ini terkait dengan waste management ya. Izin bertanya. Oke, dipersilakan. Ini ada yang raise hand. Bapak Domingus ya Pak? Iya. Iya Pak. Baik Terima Pak. kasih Pak Hafiz, apa kabar? Hai Pak Domingus, wah ini guru saya ini. Bukan sekarang malah kebalik Pak, saya yang belajar sama Pak Hafiz itu ya. Pak Hafiz Sehat Pak Domingus. Sehat sekali. Saya masih di lapangan ya, masih di lapangan. Saya tertarik betul. Pernah ke pabrik Rawang, Cilengsi ya. Itu waktu di Lampung itu investasi untuk membuat area seperti ini kira-kira berapa miliar Pak? Ya, atau mungkin hanya puluhan juta atau ratusan juta. Kemudian perusahaan PPLI-nya itu kan kalau lihat limbah B3-nya Bapak itu kan nggak banyak ya, sebetulnya nggak banyak. Secara cost itu dia ngambilnya kan bicara kontrak ya. Ada juga yang sistemnya itu ngepool jadi kompak, kita kompak, pabrik-pabrik kompak terus dipul jadi satu supaya perusahaan pengelolanya ngambilnya sekalian gede gitu ya, ongkosnya lebih murah. Nah, dua pertanyaan itu Pak, satu investasi, kedua kos yang terbaik atau termurah untuk kontrak dengan perusahaan pengelola limbah itu bisa nggak kita kerjasama dengan pabrik-pabrik lain atau harus sendiri-sendiri kontraknya itu? Itu aja Pak Hafiz. Ya, makasih Pak Domingus. Salam sehat, semoga selalu sehat. Mbak Diana, Pak Domingus ini gurunya Wika Beton juga. Dulu banyak meng-coach kita ya.
Saya masih Iya. ingat dulu banyak pelatihan dengan Pak Domingus nih, TOT, ya Pak Domingus ya, budaya K3 dan lain-lain. Oke Pak Domingus, ke pertanyaan untuk kemarin di Lampung ya, sama dengan gambar ini punya kita di Lampung, konstruksinya seperti ini. Tadi ada di gambar ya fotonya, memang fotonya kecil ini. Nah ini yang foto, nah ini foto yang ini ya. Ini adalah yang ada di Lampung. Dulu kita bangun itu nggak sampai miliaran sih Pak Domingos, tapi hanya 700 juta Pak. Tapi 700 juta cukup pada saat itu kita masih mendedikasikannya pada saat mungkin Pak Domingos ngikuti ya dulu di tiang pancang kita itu masih ada limbahnya. Tapi sekarang kan sudah ada limbah sehingga dominan IPAL ini banyak untuk lumpur dari pencucian material alam, Pak. Jadi, kalau untuk kontraknya sendiri, kebetulan kalau di Lampung itu kita sendiri Pak, nggak ada temannya. Karena yang lain juga belum seketat kita ya. Ini yang menjadi pemikiran kita juga ke depan, bagaimana kita bisa secara ini ya, secara bersama-sama gitu ya, tugas kita untuk agar semua pabrik atau semua perusahaan taat terhadap peraturan. Nah, kalau di daerah kebetulan kalau kita ngikut peraturan benar sebenarnya enggak masalah kita nggak ngikutin ini ya karena agak kurang ketat, tapi ya kita harus taat dengan regulasi yang ada. Kebetulan sendiri kita Pak Domingus sendiri, kita dengan pengelola di sini sendiri. Tapi dulu di Bogor, seperti misalkan di Bogor dulu pernah ditawarkan kita untuk bersama-sama. Jadi untuk cari teman lah Pak, karena memang jumlah limbah B3 yang kita hasilkan ya sedikit, jadi besar di biaya angkutan Pak. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Sukses ya Pak. Ya siap, makasih Pak Domingus. Kapan ini saya langsung izin kunjungan ke Lampung? Oh, silahkan aja Pak, silahkan aja, lewat darat enak sekarang. Mau inspeksi limbahnya Pak ya? Iya, sip, khusus limbah. Terima kasih Pak Hafiz, sukses ya. Siap, ditunggu Pak Domingus. Bu, boleh bertanya Bu? Terima kasih Pak Domingus. Pak Hafiz? Iya Pak Dudung. Ya. Baik, silakan. Terima kasih Pak Hafiz. Berbagi pengalaman yang sangat baik ya ini ya. Kami tertarik Pak terkait dengan permintaan pelanggan kami sekarang memang reuse, recycle, dan saya sangat tertarik pada reuse di airnya Pak. Nah itu caranya untuk memaintain, kalau nggak salah air itu kan pH-nya sekitar 6-8 ya Pak ya. Apakah Bapak memaintainnya dengan mencampur air yang bagus atau cukup dengan air limbah langsung dipakai Pak? Pertanyaan pertama itu Pak Hafiz ya, mohon informasinya Pak. Sharing kan Pak. Ya. Tadi juga terkait dengan limbah yang dari tiang pancang. Limbah yang dari tiang pancang tadi Bapak melakukan re-engineering terkait dengan selam ya. Nah, ini kan namanya material alam juga kita agak sulit ditebak ya. Kadang-kadang kadar airnya suka naik turun gitu, sehingga selam akan berubah-ubah gitu. Ini mohon berbagi aja pengalaman untuk mengendalikan limbah tadi di re-engineeringnya untuk pengecekan selamnya itu setiap berapa kali atau setiap kali produksi atau setiap produk gitu ya. Mohon informasinya Pak. Terima kasih Pak Hafiz. Oke, makasih Pak Dudung atas pertanyaannya. Ini langsung ya Mbak Diana ya? Ya, Bapak silakan Bapak. Iya. Kalau untuk air sendiri Pak Dudung, kita di Penatan itu kita lakukan uji dulu. Kalau di beton itu kan air yang bisa digunakan untuk campuran beton kan lebih pada persyaratan di SNI itu ya Pak ya. Kalau nggak salah di chloride ya, kalau macam. Kalau masalah pH, ya pH-nya biasanya dia agak tinggi sedikit.
basah ya, dalam kondisi basah. Tapi untuk di kita sendiri, ini kan kasus di kita ya, itu di titik penaatan itu bisa memenuhi persyaratan untuk dipakai kembali untuk beton. Tapi biasanya kebanyakan kita campur memang Pak. Jadi kita campur dengan air yang murni dengan air hasil pengolahan. Ya. Kemudian untuk non limbah ini Pak Dudung, untuk non limbah ini memang kata kuncinya aja ya Pak Dudung ya, saya kasih tahu ya. Pak Dudung sendiri di mana ya Pak Dudung ya? Terima kasih Pak Hafiz. Ya siap. Nah memang kata kuncinya kalau di non Ada limbah suaranya ini, putus-putus ya. Putus-putus kah? Jelas, Pak. Jelas. Ya. Gimana? Jelas Pak Dudung. Mungkin ini ya Pak Dudung untuk Sudah jelas. udah jelas ya. Untuk non limbah ini kata kuncinya satu Pak Dudung, selamnya itu harus minimal seminimal mungkin. Yang penting pada saat proses spinning itu betonnya masih hidup ya atau masih plastis. Kemudian yang kedua, untuk mencapai itu suhu betonnya harus dipertahankan. Ya, pengalaman kami sekitar 33 derajat lah. Ya, Bapak bisa pakai sealer misalkan, atau Bapak rekayasa di komposisi sehingga komposisi itu nggak begitu panas ya Pak. Kemudian Siap. kita perbaiki siklusnya Pak, siklus produksinya agar tidak ada deviasi yang besar antara satu siklus dengan siklus lainnya. Kalau deviasinya besar ini nanti akan menyebabkan inkonsistensi Pak pada proses Bapak. Kemudian yang keempat itu untuk kadar lumpur, sebenarnya dengan kadar lumpur material yang beragam ini di kebijakan kami sendiri kami menetapkan batas maksimal sih Pak. Dalam range itu masih bisa diterima untuk campuran beton, dan di batas maksimal itu kami lakukan kualifikasi incoming terhadap material-material yang datang sehingga pengendaliannya juga masih dalam range gitu Pak. Jadi memang kata kuncinya selam, tapi selamnya masih bisa hidup pada saat di spinning gitu Pak. Gitu Pak. Baik, terima kasih sekali nih Pak Hafiz berbagi pengalaman. Ya moga-moga kita juga akan ngikutin lah. Nah, terima kasih Pak Hafiz. Ya, salam. Siap Pak Dudung. Salam sehat. Baik, terima kasih Pak Dudung, Pak Hafiz. Mungkin satu lagi ya Pak, karena keterbatasan waktu juga ya Pak. Satu pertanyaan lagi Pak, karena begitu banyak antusias dari para peserta ini Pak. Pertama Mbak Diana. Oh, iya baik. Silakan. Satu lagi ya Pak. Iya Pak. Perkenalkan saya Ahmad dari PT Berantas Wipraya. Silakan Mas Ahmad. Terkait dengan IPAL tadi, saya pengen tanya terkait dengan unsur-unsur filtrasinya. Jadi material apa saja yang digunakan untuk filtrasi air limbah tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan bak limbah yang tercampur dengan air hujan. Gimana cara menanggulanginya dan gimana cara membatasinya? Jadi pengalaman saya di sini, bak limbah saya itu sering penuh gara-gara tercampur dengan air hujan. Kalau di Wika Beton minta sarannya gimana caranya air limbah itu tidak tercampur dengan air hujan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Makasih Pak Ahmad. Untuk pertanyaan pertama, itu memang yang perlu dilakukan utama itu coba kurangi jumlah limbah yang dihasilkan, padatan yang dihasilkan dengan program-program tadi ya Pak. Kalau kita di Wika Beton kan sudah ada program non limbah, memang dominan di lumpur banyakannya, dan lumpur pun material yang datang itu kita kendalikan. Untuk filtrasi apa sih yang dipakai? Kalau kita di Wika Beton
hanya menggunakan ijuk aja Pak kita. Ijuk aja, berlapis ijuknya. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan bagaimana agar IPAL kita itu terhindar dari air hujan. Pertama, Pak Ahmad, kita lakukan pemisahan saluran air hujan terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua harusnya di IPAL itu diberi atap gitu sehingga tidak terpapar air hujan sebenarnya. Nah, itu masukan-masukan yang juga diberikan oleh regulator ke kita pada saat inspeksi misalnya. Gitu Pak. Mungkin hal lain itu ya harus di-manage airnya, mungkin kalau sudah penuh dan lain sebagainya kalau kita pompa ke dalam, kita punya bak penampungan sendiri Pak yang cukup besar, itu kita pompa biasanya air itu tidak sampai penuh di titik terakhir itu ke bak penampungan sendiri. Nah, bak penampungan itu yang kita atapi dan bak penampungan itu dari bak penampungan itu yang kita gunakan kembali untuk proses produksi atau aktivitas lainnya yang masih diperbolehkan. Ini tuh Pak Ahmad. Baik Pak, terima kasih. Bagaimana Mas Ahmad, sudah cukup? Cukup Mbak Diana. Baik, mungkin Pak Hafiz, begitu banyak antusias dari para peserta ya Pak. Tapi mohon maaf, karena keterbatasan waktu, jadi pertanyaan tidak bisa dijawab satu persatu. Mungkin nanti bisa bincang-bincang selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi ya. Ya baik, sebagai penutup mohon kesediaan dari Bapak Hafiz untuk dapat memberikan closing statement. Kami persilakan Bapak. Oke, makasih Mbak Diana. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kembali atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sharing di kesempatan yang baik ini. Yang kedua, saya mengajak sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Subhan tadi, ayo kita bersama-sama mengupayakan satu, mengurangi pencemaran, dan yang kedua tentunya melestarikan lingkungan yang ada. Ayo kita bersama-sama berupaya untuk melakukan segala proses engineering dan lain sebagainya sehingga apa yang kita hasilkan tidak merusak lingkungan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Hafizuddin telah menyampaikan materi, berdiskusi, menjawab pertanyaan, dan closing statement-nya. Semoga sehat selalu dan semangat. Serta sampai jumpa Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, baik Bapak dan Ibu, peserta bincang santai bareng Forum KIHSE BUMN Konstruksi, terdapat beberapa kesimpulan yang bisa kita rangkum, di antaranya bahwa limbah B3 dapat dikelola dengan baik. Limbah padat dapat dikelola dengan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Limbah cair dapat dikelola melalui instalasi pengelolaan air limbah. Jadi manajemen limbah B3 sangat penting untuk dilakukan agar mengurangi limbah yang dihasilkan. Baik Bapak dan Ibu, tibalah kita semua dalam penghujung acara bincang santai bareng Forum KIHSE BUMN Konstruksi. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan mohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng, Mbak. Oh, iya baik, Pak. Dimohon untuk para peserta agar mengaktifkan kameranya masing-masing. Kita foto bersama. Izin Pak Hafiz. Masih share screen, Pak. Oh, ya. Yep. Oke, baik. Mungkin dari panitia. Oke, baik. 1, 2, 3.
Sebentar. Slide kedua. Sebentar Pak, agak error Pak komputer saya. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada acara bincang santai pada hari ini. Selamat menjalankan aktivitas, selamat menunggu buka puasa ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mbak Diana. Assalamualaikum Terima kasih, Mbak warahmatullahi Diana. wabarakatuh. Puasa itu Pak Jonsi. Bapak Ibu Terima semua. Pak Hafiz. Pak Hafiz, terima kasih. Ya, Terima makasih. kasih Pak Ya, Domingus. makasih. Pak Ya, Domingus, sip. selamat sore Pak Domingus. Udah buka puasa duluan itu. Selamat Pak Hafiz, sukses Pak Hafiz. Nah, siap, makasih. Makasih Bapak-bapak dan Ibu semua, izin Terima pamit. kasih. Iya Bapak, Ya, terima kasih makasih. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.